Terus ketika usahanya benar-benar macet, bahkan yang dulu kita pegang uang ratusan juta sampai miliaran, sehari itu semua pegang uang 5.000 itu pernah Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Kebaikan, jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo dalam podcast Jalan Kebaikan yang dipersembahkan spesial oleh kawan-kawan komunitas Tebar Temanggung Berkah Anti Riba. Seperti biasa, di sini kita akan ajak Anda semua untuk mendengarkan cerita-cerita yang penuh inspirasi dan motivasi yang ini mudah-mudahan jadi ikhtiar kita untuk memperbaiki kondisi di sekitar kita, bagaimana kita bisa sama-sama selamat dari berbagai bahaya fitnah akhir zaman. Salah satunya adalah bahaya riba yang sudah banyak melingkupi berbagai aspek kehidupan. Dan di setiap episodenya kita tentu akan hadirkan tamu spesial. Nah, kali ini saya juga sudah hadirkan tamu untuk Anda semuanya. Kita akan dengarkan bareng-bareng cerita atau kisah dari seorang Mbak Arni. Assalamualaikum Mbak Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Arni, hari ini terima kasih sudah berkenan rawuh dan mau berbagi cerita kepada kita semua. Siap untuk berbagi pesan kebaikan untuk semua sahabat kita? Insya Allah siap. Siap ya, baik. Alhamdulillah, Mbak Arni ini yang saya kenal adalah seorang pengusaha muslimah yang usahanya tidak hanya satu nih, ada beberapa usaha yang nanti akan kita dengarkan apa saja sih usaha dari beliau dan seperti apa ceritanya, suka dukanya beliau dalam membangun usaha. Kita akan dengarkan bersama Mbak Arni. Mungkin bisa diawali nih, Mbak Arni sebenarnya punya usaha apa aja sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bagus, saya perkenalkan, saya Mbak Arni dari Temanggung juga. Kebetulan saya juga seorang pengusaha, dan untuk usaha yang saya jalani saat ini, saya ada usaha di bidang wedding organizer. Kebetulan saya seorang MUA, perias pengantin ya. Ada juga saya di bidang ekspedisi. Saya bergabung di salah satu perusahaan dan saya salah satu mitranya yang berada di Temanggung juga. Jadi usaha pertama yang waktu itu Mbak Arni mulai adalah wedding organizer itu ya? Bukan. Kalau yang pertama, sekarang usahanya sih udah nggak jalan Mas. Tapi itu usaha yang jalan paling lama. Itu dari tahun 2000, sekitar tahun 2006-2007 sampai 2020, lebih 2021. Iya. Udah lama sekali ya, jadi Mbak Arni ini sudah memulai atau menggeluti dunia usaha dari tahun 2006. Iya. Oke, dan usaha apa itu Mbak waktu itu? Di ini Mas, di sayuran. Kebetulan waktu itu kan emang media yang dulu itu belum sehit sekarang Mas. Jadi semua itu masih dijalankan secara tradisional, masih semuanya kita kebetulan di bidang sayur itu kita berkecimpungnya di pasar-pasar tradisional. Kita ngambil dagangan juga dari pasar tradisional, kita jualnya juga tradisional. Jadi belum ada penjualan secara online, itu belum ada. Seperti itu. Apa yang membuat Mbak Arni dulu ketika mengawali berbisnis atau berusaha memilih kemudian di sektor sayur mayur tadi, pertanian tadi? Apakah memang passionnya merasa di situ atau gimana sebenarnya cerita di balik itu? Enggak, jadi sebenarnya itu enggak sengaja di situ Mas. Jadi dulu itu kalau dari background keluarga saya sih enggak ada yang berkecimpung di sayuran. Bapak saya pun dia seorang driver aja. Cuma di driver itu dia punya juragan yang emang berkecimpung di bidang sayuran. Waktu juragannya itu dia belum tikar, nah digantikanlah sama bapak saya. Jadi bapak saya jalan seminggu kayak gitu, terus dia kan juga nggak ada di bidang perdagangan kayak gitu. Nah terus dia bilang aja, nih tak kasih modal 1 juta, kamu cari dagangan
Apa aja, pokoknya sayuran apa aja nanti tak bapak yang bantu jualin. Waktu itu aku kan nggak kuliah Mas, jadi cuma SMA aja. Dikasih modal 1 juta itu ini tanpa riba, jadi tanpa hutang sama sekali. Alhamdulillah jalan Mas. Dan kita ngambilnya itu dari pasar tradisional, dari Wonosobo, dari Muntilan kayak gitu, dari lokal juga, bahkan dari petani juga. Banyakan sih dari petani Temanggung ya Mas, waktu itu masih bagus, sektor pertanian di Temanggung masih bagus. 1 hari itu bisa sampai 3-5 ton per hari. Banyak ya ternyata ya. Dan bermacam-macam jenis sayur, ada lebih dari 20 macam sayuran waktu itu. Diawali modal sebesar 1 juta rupiah dan alhamdulillahnya tanpa riba di situ. Akhirnya berkembangnya sejauh apa ini, sampai pernah merasakan omset tertingginya sampai berapa, Pak? Omset itu tiap harinya sampai 100 bahkan 150 omset sehari. Sehari? Iya. 100 juta? Iya. Sampai 150 juta sehari. Iya. Dari modal yang tadi hanya 1 juta rupiah saja ya. Iya. Nah menariknya ini ternyata tadi hari ini sudah tidak berlanjut nih usaha ini gitu ya. Ini saya penasaran nih dengan tadi diawalinya sudah bagus sekali tanpa riba, terus kemudian omsetnya bisa sebagus itu 100 juta per hari loh ini teman-teman semuanya. Apa yang menyebabkan kemudian sekarang kok tidak dilanjutkan, Mbak? Iya. Nah, itu kesalahan dari saya juga Mas, manajemen keuangannya. Karena kita ini udah jalan di bagus ini di satu sektor ini, tapi pengen buka cabang di yang lain kayak gitu. Cabang sayur misalnya juga? Cabang sayur juga di kota lain. Oh, baik. Ya. Dan awalnya itu ya biasa ditawarin perbankan, salah satu perbankan. Nah, terus waktu itu ngambil rekening koran waktu itu. Ngambil rekening koran di salah satu perbankan, senilai berapa waktu itu, 500 juta atau berapa. Nah, semakin kesininya, awal dari sayurannya itu semakin menurun dan omsetnya semakin menurun. Dan akhirnya macet. Gitu. Jadi yang tadinya usahanya sangat sehat gitu ya, omsetnya tinggi, baik-baik saja gitu ya, kemudian disuntikkanlah pinjaman riba itu, malah bukannya makin sehat, malah kemudian sakitnya muncul ini di usahanya Mbak Arni ya. Betul sekali. Dari pertama Mbak Arni mendirikan usaha sampai akhirnya ngambil pinjaman riba, itu rentang waktunya berapa tahun ini? Banyak Mas, kalau itu kan 2007 mulai. Nah, terus sekitar jaya-jayanya itu waktu 2011, 2013 sampai 2015 itu alhamdulillah punya armada sendiri, banyak, bahkan punya rumah sendiri itu tanpa riba. Tanpa riba sama sekali. Nah, di ketika tahun 2016-2017 nih kenal sama riba ini. Mau beli rumah baru pakai riba, mau beli armada baru lagi riba lagi, mau buka usaha baru pun ditawarin pinjaman mau lagi, karena yang jadi agunannya itu aset-aset kita yang kita beli tanpa riba sebelum ini. Seperti itu. 2017 mulai untuk berkecimpung dalam dunia riba, dan akhirnya usaha itu tutup tahun berapa? Masih jalan itu pelan-pelan, tapi masih ini. Jadi ini kan masih jalan, tapi pelan-pelan. Tapi nggak nge-cover nih, kayak rugi, kayak apa. Karena mau eman-eman nih, katakanlah usahanya udah lama jalan kok mau berhenti kayak gitu. Nah, akhirnya ditawarin nih pinjaman lain buat mengcover kerugian tersebut kayak gitu Mas. Nah, itu dilanjut kayak seperti yang dikatakan kalau pelaku riba itu jadi kesetanan kayak gitu. Jadi nggak cuma satu titik hutangnya itu nggak malah lunas, tapi malah bertambah banyak. Seperti itu. Akhirnya usahanya jadi lumpuh total dan macet total.
hutang banyak, nggak bisa bayar, seperti itu Mas. Tutup itu di tahun berapa Mbak Arni? Setelah COVID 2020, 2020, jadi 2021 masih operasional, tapi omsetnya udah sangat sedikit sekali Mas, dari ratusan juta sampai puluhan juta aja tiap harinya itu. Tutup total di tahun 2022. 2022. Ya. Oke. Jadi yang saya cermati di sini adalah tanpa riba, usahanya Mbak Arni ini bisa sehat dan dinikmati secara optimal selama kurang lebih 10 tahun tadi. Dan setelah riba masuk, ternyata terseok-seok tidak sampai separuh jalannya bahkan ya, artinya di tahun kelima harus tutup bahkan. Tadi diceritakan bahkan sebelum itu sudah merasa berat sejak 2020 tadi mungkinnya sudah mulai merasa berat. Jadi inilah buktinya bahwa ketika kita memang mengambil riba, Allah pasti di situ murka dan akhirnya memberi teguran bahkan hukuman untuk kita gitu ya. Jadi ini terbukti sekali dari cerita Mbak Ani, dan Mbak Ani tadi menjelaskan satu titik saja diambil akhirnya beranak pinak juga gitu ya. Iya, Terus menerus, entah itu karena kita kecanduan dari kesetanan gitu ya, atau memang seperti itulah sistemnya menjebak kita sehingga mau nggak mau kita dipaksa terus menerus menambah titik pinjaman baru, bukan makin sehat malah akhirnya keuangan kita, finansial kita makin sakit gitu. Kali lubang tutup lubang. Kali lubang tutup lubang. Oke. Teguran-teguran apa saja yang waktu itu selama perjalanan itu Mbak Ani rasakan? Banyak sekali Mas. Rumah tangga saya juga hancur. Saya pisah dengan suami saya waktu anak saya itu masih kelas SD, kelas 2 waktu itu. Udah pisah sampai sekarang. Terus hubungan saya sama keluarga, sama orang tua, sama adik juga tidak baik-baik saja tentunya. Sama relasi rekan bisnis kita juga sudah tidak baik-baik saja. Karena kita juga ada hutang pribadi juga sama beliau-beliau itu. Terus ketika usahanya benar-benar macet, bahkan yang dulu kita pegang uang ratusan juta sampai miliaran, sehari itu semua pegang uang 5.000 itu pernah Mas. Bingung kan? Langsung iya. Jungkir balik langsung terasa hidupnya iya, gitu ya. Langsung terasa. Debt collector itu tiap hari datang ke rumah itu tiap hari, bahkan tidak kenal dia tanggal merah, tidak kenal hari libur, kayaknya semua tanggal itu hitam semua buat mereka itu. Mau pagi sebelum jam kerja kantor udah ke rumah, sekitar jam 6, jam 7 sebelum mereka apel pagi itu ya mereka ke rumah dulu. Malam pun setelah jam kantor selesai masih ke rumah, hanya untuk menagih supaya bayar angsuran kita di lembaga keuangan tersebut Mas. Tuh, jadi nggak kerasan kita itu di rumah ada pernah di fase itu. Sampai hubungan sama tetangga juga kan kurang baik juga. Karena debt collector itu kan nanya-nanya tetangga, ini orangnya di mana, kenapa nggak ada, kayak gitu kan, sering kayak gitu. Dan itu salah satu metode pressure mereka ya ke kita, dengan mengganggu juga tetangga-tetangga atau keluarga kita gitu ya. Ini yang kemudian berbanding terbalik dengan awal-awal ketika kita baru ditawari untuk minjam, ini mungkin banyak perlakuan manis yang kita terima, tapi setelah kemudian mulai ada kesulitan yang kita alami, nggak mau tahu gitu ya, harus yang penting uang mereka harus kembali. Oke. Jadi ini tadi dari ceritanya Mbak Arni, ini makin melengkapi cerita narasumber kita di episode sebelumnya gitu ya, bahwa Bu Nino saat itu bercerita efek dari riba itu pernah membuat satu keluarga beliau itu sakit gitu. Jadi ada gangguan kesehatan. Nah, sedangkan Mbak Arni kali ini bercerita ini ada hubungan yang kemudian terganggu di dalam internal keluarga Mbak Arni ini. Memang efek riba ini seperti ini ya, jadi bisa dalam bentuk kesehatan, keharmonisan rumah tangga, kondisi keuangan kita, harta benda kita, dan macam-macam lainnya yang ini bentuk tadi teguran dari Allah. Ya Alhamdulillah Mbak Arni kemudian bisa menemukan jalan pulang Mbak Arni. Gimana prosesnya nih Mbak Arni sampai akhirnya Mbak Arni waktu itu menyadari ini ada yang keliru dan harus diperbaiki, itu
ceritanya menuju itu seperti apa? Waktu itu saya masih berpikirnya ini pakai logika. Jadi kayak aku ada kesulitan seperti ini, larinya kemana, aku harus minta bantuan siapa, kayak gitu masih pakai logika. Waktu itu aku konsultasinya emang sama lawyer. Jadi temanku dia seorang lawyer, terus mau konsultasi nih, saya WA, terus saya menceritakan masalah-masalah saya yang terjadi, ada hutang di lembaga keuangan, beberapa titik yang tidak bisa saya selesaikan dan sudah macet selama beberapa bulan, dan tekanan dari mereka itu benar-benar sangat menakutkan gitu. Nah, tapi beliau ini baik sekali, alhamdulillah. Mungkin Mbak, untuk permasalahan jenengan ini, jenengan gabung aja di komunitas tebar. Tebar itu apa Mas? Bilang itu Temanggung Berkah Anti Riba. Insya Allah jenengan di komunitas itu akan dibantu pendampingannya sampai selesai tanpa berbayar, gratis. Insya Allah jenengan dibantu secara maksimal seperti itu. Nah, terus saya dikasih kontaknya, kebetulan dikasih kontak yang emang pendamping utama di tebar ini. Malam waktu itu saya japri beliau, alhamdulillah fast respon sekali, ditanggapi dengan baik, dikasih solusi dengan baik, dan hari berikutnya kita langsung eksekusi untuk menyelesaikan satu titik di lembaga keuangan yang nilainya itu 800 juta, dan alhamdulillah selesai waktu itu juga, langsung ke notaris, dan alhamdulillah satu titik langsung dieksekusi selesai. Alhamdulillah. Iya. Proses pendampingannya atau bantuan yang Mbak Arni rasakan dari tebar itu bagaimana bentuknya? Totalitas sekali Mas. Ya, tiap kali saya merasa terancam nih seperti itu, saya kontak aja nih beliau, entah telepon atau WA atau video call atau minta pendampingan khusus ke sini. Alhamdulillah sikap beliaunya, dan didampingi totalitas, benar-benar totalitas. Dan waktu itu pun saya belum masuk komunitasnya dan belum ikut kegiatan di komunitas tebar sama sekali. Jadi belum masuk tapi udah didampingi dengan totalitas seperti itu. Walaupun belum jadi anggota tapi nyata butuh bantuan, ini teman-teman tebar ternyata menunjukkan kepeduliannya untuk membantu secara optimal ya. Dan itu Mbak Ani rasakan manfaatnya. Memang awal-awal hijrah ini pastinya kan mental kita belum terbentuk, kita masih banyak kepanikan di sana sini, dan inilah butuhnya pendampingan dari teman-teman yang sudah berilmu, yang sudah berpengalaman sebelumnya gitu ya. Nah, akhirnya kemudian Mbak Ani berkecimpung nih di tebar. Kegiatan positif apa saja yang Mbak Arni ikuti, akhirnya yang Mbak Arni rasakan manfaatnya? Pertama kali yang saya ikuti itu ikut workshop dulu. Jadi tebar itu mengadakan workshop lunas hutang itu setiap 3 bulan sekali. Dan di workshop itu ilmunya yang didapat itu banyak sekali. Kita jadi tahu tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Selama kita melakukan riba itu dosanya besar sekali, dan itu yang sangat saya sesali Mas. Gimana caranya kita hijrah? Terus ilmunya yang didapat gimana mental kita dikuatkan untuk menghadapi para syaitan debt collector ini. Tapi yang paling utama kita benar-benar diajarin bagaimana cara kita untuk jadi lawyer buat diri kita sendiri Mas, seperti itu. Jadi ketika kita mentalnya udah diperkuat di situ, kita dibimbing untuk hijrah, benar-benar hijrah karena Allah, lepas dari riba. Kemudian kita dibimbing untuk gimana cara kita jadi lawyer untuk diri kita sendiri, seperti itu. Itu sih yang saya dapat. Itu manfaat terbesar yang Mbak Ani rasakan ya. Bagaimana ilmu untuk kemudian menghadapi orang-orang ini yang membuat Mbak Ani lebih tenang, itu Mbak Ani dapatkan dari workshop dan kegiatan-kegiatan lain di tebar ini ya.
Jadi hak kewajiban dipahami dengan benar sampai akhirnya bisa jadi lawyer untuk diri sendiri. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi tenang seperti itu Mas untuk ngadepin mereka itu. Bisa berargumentasi dengan jelas gitu ya. Karena memang sejatinya orang-orang yang ingin hijrah dari riba ini bukanlah para pengemplang hutang gitu ya. Bukan orang-orang yang tidak mau membayar hutangnya. Orang-orang yang mau hijrah dari riba ini orang-orang yang ingin membersihkan hutangnya dari riba, dari bunga gitu. Jadi yang dimohonkan teman-teman yang hijrah ini hanya hutang ini tolong dihapuskan dari bunganya, dari ribanya. Setelah itu insya Allah akan permudah kita untuk mengembalikan hutang gitu ya, ketika sudah bersih dari riba. Itu prinsipnya itu, supaya teman-teman yang saat ini masih berkecimpung di profesi tadi yang disebutkan Mbak Arni juga bisa sadar gitu ya, tidak salah paham dengan apa yang kita lakukan hari ini. Baik, dan kemudian setelah hijrah gitu ya, apakah Mbak Arni merasakan kemudahan-kemudahan yang kemudian jadi terlihat nyata di usaha-usaha Mbak Arni? Mbak Arni tadi ada masih wedding organizer dan juga usaha kargo gitu ya, apakah kemudian langsung omsetnya bisa melesat ketika Mbak Arni memutuskan hijrah atau seperti apa? Yang pasti kita itu mau melakukan apapun itu hati tenang, hati jadi tenang dulu. Kita sudah nggak ada tekanan-tekanan dari mereka itu. Nah ketika kita melakukan pekerjaan itu kan bisa maksimal. Jadi alhamdulillah juga omset dari ekspedisi ini juga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Di wedding ini pun dari yang dulu nih, kalau ada customer mau telepon orderan aja aku reject. Sekarang alhamdulillah enggak, sudah saya terima dan alhamdulillah orderan untuk reservasi wedding alhamdulillah banyak yang masuk, udah berjalan lebih dari yang saya ekspektasikan kemarin seperti itu. Artinya ketika dulu masih meriba gitu ya, memang pastinya Allah akan seretkan gitu ya keuangan kita, dan akhirnya kita berniat untuk hijrah, terasa ya bahwa Allah buka kembali keran-keran kemudahan itu gitu ya. Ya pelan-pelan mudah-mudahan nanti Mbak Arni juga bisa menyelesaikan seluruh amanahnya. Oke, nah tadi kita sudah dengarkan nih Mbak Arni perjalanannya seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik kondisi, baik kemantapan hatinya, kekuatan mentalnya, sampai juga kondisi keuangannya. Cuma satu yang saya penasaran nih Mbak Arni, ketika sudah makin membaik kondisinya, apakah nggak ada keinginan untuk membuka lagi sayur mayurnya atau memang mau fokus saja di yang dua ini sekarang? Soalnya kan ini kan saya manajemennya kan sendiri juga, belum ada yang bantuin juga. Masih dijalanin sendiri, masih menata sendiri, coba memperbaiki biar omsetnya naik lagi seperti itu. Masih ini nyaman di kegiatan komunitas kita ini Mas. Jadi kita kan benar-benar banyak kegiatan yang positif di sini, kayak setiap hari Minggu kita rutinitas ada bersih-bersih masjid di seluruh Temanggung, bahkan kita juga keluar Temanggung juga. Terus setiap hari Jumat itu kita ada kajian rutin. Dari kajian yang kita belajar membaca Al-Quran sampai kajian umum, buat menguatkan mental kita juga, buat supaya kita istiqomah hijrahnya seperti itu Mas. Ini kegiatan di tempat ini benar-benar keren sekali. Juga ada kegiatan ini donor darah. Jadi kan kalau kita belum bisa sedekah uang, ibaratnya kita masih bisa sedekah tenaga ini buat resik-resik masjid. Kalaupun kita belum bisa sedekah tenaga, kita masih punya darah buat kita donorkan sesama muslim seperti itu. Juga ada sedekah air minum yang alhamdulillah sudah jalan. Tiap 1 minggu sekali kita muter setiap hari Jumat itu dari masjid ke masjid, sama untuk di pondok pesantren. Jadi di Tebar komplit ya, jadi ada sedekah tenaga, sedekah darah, sedekah air minum. Nah ini program baru kita juga sedekah kata-kata ini. Oke, luar biasa ini ya. Nah tapi ada nih orang-orang di luar sana yang komentarnya kurang positif nih Mbak, bahwa orang-orang yang masih punya banyak hutang kok malah sibuk ngaji, sibuk bersih-bersih masjid, donor darah, bagi-bagi air minum, kapan hutangnya mau selesai gitu. Korelasi yang Mbak Arni rasakan
setelah mengikuti kegiatan-kegiatan tadi sampai ke akhirnya nanti bisa menyelesaikan amanah-amanah itu sebenarnya gimana? Yakin bahwa kegiatan-kegiatan positif yang kita laksanakan di komunitas ini adalah sebuah wasilah untuk kita mempermudah semua masalah-masalah kita, mempermudah kita dalam menyelesaikan amanah-amanah kita. Yang penting kita yakin dulu, Mas. Kita yakin, percaya, memohon sama Allah. Sebelum melakukan kegiatan itu pun kita berdoa, ya Allah, semoga dengan wasilah saya bersih-bersih masjid, saya sedekah air minum, saya sedekah donor darah, Allah mempermudah semua urusan saya. Dan alhamdulillah banyak dari jamaah itu yang dimudahkan di permasalahan-permasalahan hidupnya, terutama untuk melunasi amanah-amanahnya pun alhamdulillah cepat selesai. Seperti itu. Dengan cara kita menebar kebaikan tadi itu sebenarnya cara kita merayu Allah gitu ya. Iya. Untuk kemudian Allah menurunkan ridhonya pada kita agar kita bisa segera menyelesaikan masalah-masalah. Karena sejatinya semua masalah itu datangnya dari Allah, bisa hilang juga karena ridhonya Allah. Nah, inilah korelasi antara kita tadi banyak kegiatan tadi, bentuk riyadhah kita dengan akhirnya nanti masalah kita bisa pelan-pelan terselesaikan. Baik Mbak Arni, syukron informasi dan ceritanya. Mudah-mudahan ini kisah hidup Mbak Arni yang benar-benar kisah nyata ini ya, bukan kisah fiktif, bisa menginspirasi, bisa membuat teman-teman di luar sana yang hari ini masih mungkin terjebak dalam jerat riba, yang masih pusing setiap hari untuk bergelut dengan dunia riba, ini bisa pelan-pelan nanti mantap untuk berhijrah bersama kita semuanya ya. Harapan kita itu. Adakah pesan-pesan harapan Mbak Arni yang mau Mbak Arni sampaikan kepada kita semuanya? Silakan Mbak Arni. Buat teman-teman di luar sana, buat yang belum kenal riba, jangan sekali-kali mengenalnya, karena itu awal dari kehancuran hidup kalian semua. Dan buat yang sudah kadung nyemplung nih, ibaratnya segeralah berhijrah, segera bergabung sama kami, bersama Tebar. Dari kami akan mendampingi kalian-kalian semua dari awal permasalahan sampai akhir, akan mendampingi proses hijrah kalian, akan pokoknya totalitas lah kita membantu dengan kepedulian kita juga. Alhamdulillah, pokoknya diayomi sekali di sini, kita dapat keluarga baru di sini. Monggo buat yang belum hijrah segera ikut berhijrah bersama Tebar. Ikuti workshop yang rutin kami laksanakan setiap 3 bulan sekali. Dan untuk workshop yang akan kita laksanakan terdekat ini di bulan November tanggal 8-9. Untuk bergabung, monggo Mas Bagas silahkan hubungi di mana? Oh iya, oke. Jadi mudah untuk teman-teman, sahabat-sahabat, saudara semuanya yang tertarik untuk mengenal lebih jauh Tebar dan juga ingin bergabung. Tadi disampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan adakan workshop lagi. Teman-teman semuanya bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Jadi silakan langsung WA chat ke nomor ini untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komunitas Tebar Temanggung Berkah Anti Riba. Satu pertanyaan lagi Mbak Arni, boleh ya? Sebagai penutup. Karena ini tadi kan ada pesan dari Mbak Arni bahwa bagi yang belum mengenal riba, janganlah sampai nyemplung riba. Nah ini untuk anak-anak muda zaman sekarang ini mungkin yang memenuhi isi kepalanya adalah terus gimana caranya untuk bisa punya rumah, punya mobil, kalau enggak minjem di lembaga riba gitu. Mungkin Mbak Arni bisa ngasih gambaran lebih detailnya Mbak Arni. Solusinya gimana terus? Alangkah baiknya itu menabung dan gaya hidup kita saat ini sesuai aja sama yang kita mampu. Kalau kita belum mampu beli rumah, ya jangan beli pakai utang. Kalau kita belum bisa, anak-anak muda kan seringnya kan iPhone. Jangan beli itu dulu sebelum kalian punya uang sendiri buat beli seperti itu. Terus jangan sekali-kali mengenal pinjaman online, judi online, game online. Itu sebaiknya jangan. Alangkah baiknya untuk belajar yang lebih berpositif, untuk menggunakan media sosial. Misal katakanlah sekarang media sosial kan untuk berkegiatan positif sangat banyak sekali, kayak affiliate atau bikin konten, jadi konten kreator ataupun apa seperti itu, sepertinya lebih bermanfaat
seperti itu, Mas. Baik, luar biasa. Ini masukan atau tips dari seorang yang sudah pernah merasakan omset perharinya 100 juta ya. Jadi ini adalah pesan tips finansial yang langsung pada orang yang sudah mempraktekannya. Oke, nah ini tadi yang bisa kita garis bawahi adalah bagaimana kita bisa menahan diri gitu ya, sehingga keinginan kita tidak seharusnya seketika saat itu juga terkabul, tapi butuh proses, butuh kesabaran. Dan kita membuktikannya Mbak Arni ya, bahwa mungkin waktu yang dibutuhkan untuk menabung itu sebenarnya bisa lebih cepat ketimbang kita kemudian itu tidak sabar dan terjerumus dalam riba. Tidak ada salahnya jika Anda ingin punya rumah untuk bersabar dulu, ngontrak tidak masalah ketimbang memaksakan harus langsung beli tapi meminjam dengan cara riba. Begitu juga dengan kendaraan, Anda bisa menggunakan angkutan umum terlebih dahulu, dan ketika akhirnya nanti bisa membeli pun tidak harus grace ketimbang harus terjebak dalam pinjaman riba. Begitu juga untuk memulai usaha, tadi Mbak Arni sudah memberikan clue-nya bahwa tidak harus juga usaha dengan modal. Kita bisa jadi affiliate, distributor dan sebagainya yang tidak mengharuskan adanya modal dan memaksa kita harus pinjam di lembaga riba. Terima kasih banyak Mbak Arni, ini ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita sama-sama saling mendoakan agar kita senantiasa diridhoi Allah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Baiklah sahabat jalan kebaikan semuanya, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Arni, salah satu sosok pengusaha muslimah di Temanggung, dan nantikan terus episode-episode selanjutnya dari Jalan Kebaikan. Insya Allah nanti akan kita hadirkan narasumber-narasumber lain yang tidak kalah seru ceritanya. Dan ini akhir kebersamaan kita, saya Muhammad Bagus Pratomo, tetap kita berbagi pesan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.